di dalam kayak kehidupan sehari-hari. Kayak apa coba? Kalau untuk guru berarti kan memasukkan nilai rapot, baru mengurutkan kan siapa nilai tertinggi, baru dicetak hasilnya jadi rapot yang dibagikan ke kalian. Kalau kalian apa? Contoh kalian apa? Kalau contoh di kalian kita contoh kayak ya tadi penyusunan piket. Kan pertama kita masukkan dulu di data. Di kelas ini ada berapa orang? Ya kan? Berarti itu udah masuk ke dalam pemasukan data yang sifatnya mutlak. Kan mutlak kan? 21 berarti 21 data. Nah, urutkan berdasarkan nilai atau berdasarkan kriteria. Laki-laki dibedakan, perempuan dibedakan. Nah, selanjutnya cetak hasil, yaitu dapat hasil dari piket harian. Nah, yang ke-5 ada pengelolaan data. Itu seperti proses, yaitu kayak pengumpulan data, pengelompokan data, menganalisis data, dan menyajikan data. Kita lanjut ke video ya. Jadi nanti dalam video itu kalian simak ya, kalian dengar karena akan ada soal yang diskusi. Oke? Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan melihat kata computational
pasukan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi. Udah? Ini ada contoh soal komputasional. Oke, berpikir komputasional. Jadi apa tadi katanya contoh soalnya? Ada 3 anak yang mau pergi ke kemana ini? Iya, ke tempat yang berbeda. Ini apa? Restoran ini. Ini museum. Oke. Lanjut ini apa? Hotel. Oke, lanjut ini restoran. Oke, udah? Jadi keberangkatannya dari titik awal, yaitu bus. Jadi hanya satu tempat penyimpanan koper di sini. Jadi manakah yang harus disusun terlebih dahulu? Itu kita cara berpikir komputasional. Jadi di sini nanti kemana duluan? Kita tengok dulu jalannya, alurnya kemana? Ini kan? Jadi kemana duluan? Oke, restoran berarti anak yang turun di restoran, otomatis kopernya berada di paling atas atau di awal. Ini paling atas. Paling atas. Kenapa paling atas ini, Catherine? Iya betul, biar mudah diambil. Lanjut. Setelah itu posisi kedua hotel, berarti anak yang turun di hotel ditaruh di posisi kedua. Oke, lanjut. Terakhir ke museum. Nah, ini juga salah satu contoh. Iya. Ini salah satu soal berpikir komputasional.
kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Yang ketiga, jelaskan secara singkat arti dari abstraksi dalam konteks berpikir komputasional. Arti abstraksi dari dalam konteks berpikir komputasional merupakan hanya berfokus pada informasi yang penting saja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, boleh beri tepuk tangan ya. Sekarang Miss mau nanya, kira-kira ada nggak di bayangan kalian apa tuh contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari yang pernah abang lakukan atau abang buat? Boleh dari dekomposisi, abstraksi, boleh dari pengolahan data, dan yang lain-lain. Contoh paling gampang itu dekomposisi ya. Ya itu contohnya kayak mana? Abang pernah nggak melakukan meroster buku nggak? Nah, jadi kegiatannya apa aja nih? Kayaknya memecahkan masalah secara iya. Coba. Kayak mana kalau misalnya meroster buku apa dulu yang mau kita apakan? Berarti pertama-tama kita lihat dulu ya, besok hari apa ya kan Bang? Baru kita lihat jadwalnya. Udah setelah kita lihat jadwal harinya, kita cari bukunya. Habis itu kita taruh ke dalam tas. Oke, terima kasih untuk kelompok Marolo. Beri tepuk tangan ya. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Tadi kan ini laki-laki nih. Sekarang kayaknya perempuan. Yang merasa dia sudah mengerti dan bisa, silakan maju tanpa Miss pilih. Atau Miss pilih? Pilih aja. Kelompok sama kasih satu contoh ya, Nak. Ayo, kamu maju nggak? Ayo. Teman-teman. Hai. Kami dari kelompok Lili dan Nazareta ingin menjawab soal LKPD yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan efisien dan akurat. Yang kedua, sebutkan 4 komponen utama berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang